Sekarang kita ke belah ketupat. Pada belah ketupat, untuk mencari luasnya sama halnya dengan bangun sebelumnya, kita bentuk menyerupai persegi panjang. Dengan cara kita bagi dua. Nah, kita bentuk dulu kan diagonalnya seperti ini ya. Segitiga yang ini dan bawahnya kita pindahkan ke sebelah kiri. Kita tempelkan. Jadi nanti akan membentuk seperti ini. Nah, ini kan tadi diagonalnya ya. Nah, membentuk seperti ini. Oke, gini. Ya. Jadi yang ini, segitiga yang di sebelah kiri, itu adalah ini. Ini juga dapatnya nanti seperti ini gambarnya. Oke. Itu udah menyerupai persegi panjang. Ya kan, tanpa kita kurangi sedikit pun. Berarti luasnya adalah panjang kali lebar. Oke, saya tuliskan di bawah aja di sini. Berarti luasnya adalah panjang kali lebar. Tadi sebelumnya kan seperti ini ya. Nah, gini. Terus kita pindahkan. Berarti panjangnya apa? Panjangnya kan berarti yang ini ya. Nah, yang ini. Apa itu? Ingat, pada si belah ketupat, itu kan kita punya diagonal 1, diagonal 2. Ya kan? Diagonal 1 itu adalah yang kita sepakati yang apa? Yang berdiri boleh. Yang berdiri ini kita sepakati diagonal 1. Ya, yang berdiri ini garis berdiri, kita sepakati diagonal 1. Nah, yang tidur ini ya, yang ini mendatar, itu adalah diagonal 2. Berarti panjangnya sekarang adalah setengahnya kan? Ya kan, setengahnya. Kan tadi membentuk persegi panjang gara-gara si segitiga ini dipindahkan ke kanan, ke kiri. Sorry, berarti gini kan? Nah, sekarang berarti ini setengahnya dari diagonal 2. Karena udah dipindahkan. Berarti panjangnya itu adalah setengah diagonal 2. Kali lebarnya berarti yang ini. Lebarnya berarti garis yang panjang ini. Masih tetap tidak berubah, tidak dipotong. Berarti diagonal 1. Selesai. Jadi, luas dari si belah ketupat setengah diagonal 2 kali diagonal 1. Atau biasa kita tulis diagonal 1 kali, nah, setengah diagonal 1 kali diagonal 2. Boleh dibalik karena dia perkalian, jadi nanti nilainya pun akan sama, tidak mempengaruhi hasilnya. Ya, itu pada belah ketupat. Oke, kita lanjut ya. Yang gambar terakhir, layang-layang. Nah, sama halnya dengan belah ketupat, layang-layang ini kita modifikasi bagaimana agar dia membentuk seperti persegi panjang. Ini kita bagi. Garis yang ini, segitiga yang ini, ya, kita tempelkan ke sebelah kiri. Nah, nanti akan menyerupai bentuknya gini. Ya, ini kan diagonalnya tadi ya, ini. Nah, gini. Anggap aja bagus ya gambarnya. Oke, berarti ini yang kanan tadi pindahkan ke kiri menjadi gini gambarnya. Nah, terus yang ini juga. Itu hasil dari yang kanan pindahkan ke kiri ini. Oke, udah mirip banget sama persegi panjang. Berarti luasnya juga sama. Panjang kali lebar. Panjangnya yang mana? Ini dia panjangnya. Ya, tadi udah kita sepakati ya di awal, berarti yang ini, yang garis mendatar ini, kan kalau tadi kita bentuk awal seperti ini ya, tadi ini penyebutannya diagonal 2, tapi karena udah dipotong, udah dipindahkan ke kiri, berarti kan panjangnya sekarang cuma setengahnya aja, kan cuma setengahnya si diagonal 2. Jadi panjangnya sekarang setengah diagonal 2. Lebarnya apa? Yang kesini yang tingginya itu masih tetap tidak terpotong. Berarti masih tetap namanya diagonal 1. Nah, bisa kita rapikan setengah kali
diagonal 1 dulu penulisannya boleh, kali diagonal 2. Sama saja. Ya. Jadi luas di belah ketupat dan layang-layang sama. Ya, oke. Dan yang segi 4 sudah selesai. Sekarang ke segitiga. Luas dari segitiga. Segitiga kan gambarnya gini ya. Tuh. Gimana caranya agar segitiga ini menyerupai persegi panjang? Kita tambahkan segitiga yang baru cerminannya. Nah, gini deh. Jadi kalau udah menyerupai persegi panjang gampang. Panjang kali lebar. Panjangnya apa? Yang ini. Kalau persegi panjang, ini panjangnya, ini lebarnya. Tapi kalau dalam segitiga, penyebutannya bukan panjang ya, tapi alas. Kalau lebarnya penyebutannya ganti tinggi. Tinggal kita ganti namanya. Panjangnya ganti nama alas, lebarnya ganti nama tinggi. Udah selesai? Belum. Nah, yang alas kali tinggi itu kan ada 2 segitiga di sini. Ya kan? Padahal kita cuma butuh 1 segitiga saja. Ini kan 2 segitiga. Nah, kalau 1 segitiga, berarti dibagi 2 kan? Nah, kan si persegi panjangnya kita harus bagi 2 dulu agar memperoleh 1 segitiga. Jadi, alas kali tinggi kita bagi 2. Atau biasanya ditulis juga setengah kali alas kali tinggi. Sama saja. Oke deh, selesai. Jadi pada bangun datar, ini dia. Coba kita rangkum bersama. Yang pertama, tadi ada persegi panjang, yaitu luasnya panjang kali lebar. Ya. Yang kedua ada persegi, itu sisi kali sisi, atau S kuadrat. Yang ketiga ada jajar genjang, itu sama seperti persegi panjang, cuma ganti nama, alas kali tinggi. Alasnya yang bawah ini, tingginya yang mana? Tingginya itu yang ini. Nah, jadi titik ini ke bawah ini tingginya. Bukan sisi miring yang ini ya. Nah, perlu diperhatikan baik-baik. Yang keempat, trapesium. Tadi ingat trapesium agar membentuk persegi panjang gimana? Oh, ada 2 cerminannya, kemudian dibagi 2 si panjangnya. Berarti gimana coba? Trapesium berarti jumlah sisi yang sejajar, ya. Tadi kita namakan A sama B. Berarti A plus B, karena tadi muncul ada 2 trapesium, berarti kita bagi 2 si panjangnya, kalikan tinggi. Jumlah sisi sejajar, bagi 2, kali tinggi. Oke, yang kelima belah ketupat, sama yang keenam layang-layang. Nah, kedua bangun ini sama, luasnya adalah setengah diagonal 1 kali diagonal 2. Oke, dan yang terakhir segitiga. Segitiga tadi berasal dari persegi panjang yang dibagi 2. Berarti alasnya kali tinggi kita bagi 2. Ganti nama aja. Gitu. Oke, selesai. Jadi pada bangun datar, ini dia rumus-rumusnya. Kita tahu, kita belajar bareng cara mencari rumusnya. Ternyata rumusnya dapatnya dengan mudah ya, dengan bantuan POV dari si persegi panjang itu. Ya, semoga dipahami, jangan terlalu banyak menghafalkan rumus, pahami konsepnya, insya Allah kalian bisa paham dengan masing-masing rumus luas bangun datar itu sendiri. Oke, di video berikutnya kita akan belajar mengenai bagaimana penyelesaian dan juga latihan soal, mungkin ya, lebih ke latihan soal mengenai si bangun datar. See you, bye-bye, terima kasih.